Halo kakak, halo Halo saudara. Kak. Boleh duduk di Halo sini. Kak. Selamat Iya, datang. siap. Di sini duduk ya Kak ya. Siap, Mohon izin. Siap. Terima kasih banyak. Thank you ya udah datang hari ini. Oh, aku juga terima kasih sudah diundang ya Kak ya di sini Kak. Luar biasa banget, di kantornya juga cukup nyaman. Aman bro jalanan. Aman karena tidak terlalu panas di Jakarta ini. Hari ini cukup mendukung ya semesta. Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Boleh banget. Oke teman-teman, kembali lagi di obrolan bersama Gladys. Yang ini kita akan ngobrol bersama salah satu putra budaya inteligensi DIY 2025, yaitu Hidayah Tranaka. Selamat datang di podcast Gladys. Terima kasih banyak Kak udah mengundang saya di podcast Gladys ini ya. Ini cukup baru banget buat saya. Oke, kita kali ini akan ngobrol seputar tentang kuliah, tentang kesibukan organisasi, dan cara membagi waktu menurut Naka. Oke, mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu, Mas Naka. Oke, ini biasanya kalau manggil sobat-sobat Gladys ini gimana nih? Sobat Gladys boleh? Oke. Bro boleh? Oke, halo Sobat Gladys, semuanya perkenalkan, saya Naka, atau biasa nama lengkapnya itu Hidayah Naka. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 5 di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Kali ini untuk spesifik prodinya saya di bisnis perjalanan wisata. Mungkin teman-teman masih asing, nanti kita bisa bahas-bahas bareng terkait dengan bisnis perjalanan wisata. Oke. Nah, selain kamu aktif kuliah, kesibukan kamu akhir-akhir ini apa? Kuliah itu menjadi salah satu aktivitas yang memang saat ini saya tekuni. Namun untuk kesibukan-kesibukan lain juga banyak. Ya. Pertama, saya juga masih aktif dalam bidang sosial kemasyarakatan. Terbukti dengan saya masih mengikuti beberapa NGO di luar sana, salah satunya di Yayasan Abdi Muda Nusantara. Kemudian juga ada lembaga aksi berbagi, lembaga beramal bersama, dan di bawahnya ada komunitas relawan kebaikan Indonesia. Saya juga masih aktif juga di masa art community itu di bidang seni, meskipun saat ini masih pasif. Kemudian saya juga organisasi kampus juga di tingkat UGM, itu ada di skala departemen, ada di KMDBSM UGM. Saya juga aktif juga dalam, saya kebetulan kemarin terpilih jadi Senat UGM, Komisi 4, dan saat ini kalau misal event di UGM, saya ikuti Olimpiade Pariwisata Nasional tingkat UGM. Saya juga sebagai panitia juga di Gening Budaya UGM, dan beberapa proyek lainnya. Saya juga lupa di proyek apa aja. Oke teman-teman, jadi banyak banget aktif Mas Naka ini, banyak banget antara lain organisasi, kemudian aktif di UGM, Senat, kemudian KMT, dan lain sebagainya. Nah, kamu kan terlihat aktif banget ya? Iya. Aku lihat Instagrammu, kemudian aktivitas-aktivitasmu di media sosial. Iya. Nah, Alhamdulillah. ada nggak sih, bisa ceritain apa aja sih yang aktivitas yang kamu ikuti selama ini, kemudian tantangannya, kan tentu dengan aktivitas banyak, cara membagi waktunya juga sulit ya? Tergantung. Kemampuan komunikasi sangat penting, Mas. Ya, bener. Oke, berarti apa tantangannya ini? Iya, tantangan. Oke, tapi sebelum itu saya lihatnya ke sana atau ke sana? Sana. Sini ya. Ini gimana sih? Oke, jadi untuk pertama kalinya saya ingin izin cerita dikit aja ya. Ya. Pertama kali saya tuh kalau misal saya SMA, percaya nggak percaya, saya tuh dulu orangnya adalah antisosial banget, alias introvert banget. Ya. Tapi sekarang saya memiliki MBTI, ENTP, atau ENTJ itu dengan tingkat extrovert itu 90%. Jadi ya ada beberapa hal yang membuat saya seperti itu. Salah satunya keaktifan tadi, sehingga membuat saya untuk sering bertemu orang, dan itu menjadi suatu energi buat aku untuk menjalani hari atau motivasi untuk hidup lah kayak gitu. Tantangan pada saat pertama itu, saya kan pertama kali mengikuti kegiatan seperti itu pada saat saya mengejar UGM. Saya itu gabir 2 tahun, lulusan tahun 21, masuk UGM tahun 23. Saya sempat keterima di Indonesia 22, tapi nggak saya ambil karena restu orang tua. Ya. Nah, karena saya juga belum dapat UGM, jadi pada saat itu saya mencoba mendaftar salah satu proyek yang diinisiasi oleh banyak anak UGM. Namanya Rumah Bertemu Cendekia. Itu kegiatan sosial masyarakat yang ada di desa lokalisasi dekat Stasiun Tugu Yogyakarta yang sekarang udah digusur. Nah, karena saya pernah mendengar salah satu ceramah dari salah satu ustadz di TikTok gitu ya. Beliau bilang kalau misal ketika kamu sudah siap, maka Allah akan mengabulkan sesuatu untuk kamu. Nah, maka dari itu saya mencoba untuk menjalin relasi-relasi yang ada di UGM. Ketika nanti saya doa, saya bilang, ya Allah, saya udah punya teman-teman UGM, tinggal saya keterimanya saja. Alhasil keterima. Nah, dari situ puncaknya pada saat saya sudah keterima UGM, saya akhirnya mulai aktif dalam kegiatan-kegiatan di UGM. Saya akhirnya mulai mendaftar BMKM UGM. Bahkan pas itu saya juga masuk dalam staff khususnya BMKM UGM bersama Mas Gillibrand.
dan dari saya juga jadi ketua angkatan juga dan lain sebagainya. Nah dari situ tantangannya adalah bagaimana cara kita bisa untuk mengendalikan diri, kan padat banget nih Mbak. Ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana cara kita bisa punya jam tidur yang tepat. Karena minimal manusia kan jam tidur 8 jam ya. Tapi kalau misalnya sibuk kayak gitu nggak mungkin. Ya. Otomatis 3-4 jam. Dan itu pada awalnya pasti sangat pusing banget. Dan itu saya sakit-sakitan banget. Nah, namun karena sudah terbiasa, terbentuk. Nah, akhirnya saya terbiasa, alhasil ya udah, saya mulai terbiasa dan itu tidak menjadi tantangan lagi. Mungkin tantangan yang lain adalah kalau misalnya saya terlalu aktif di kegiatan ini, maka akademik saya makan turun. Tapi nyatanya IPK saya masih 3,79. Single dong. Jadi masih aman nih, karena saya sadar, saya sosum. Tidak sesulit itu mendapatkan IPK. Kalau teknik itu susah banget. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, aku penasaran ya Mas Naka, dengan kamu yang dari introvert terus kemudian ke ekstrovert dulu. Itu rasanya gimana? Kan introvert itu diibaratkan dia agak malu ketemu orang, kemudian asik dengan dirinya sendiri. Betul. Nah, kemudian hijrah nih ke ekstrovert, gimana rasanya? Dulu itu saya kan menjadi introvert karena saya punya dulu pada saat SD pindah saya ke Jogja ini. Iya. Terus saya dibully habis-habisan. Oh bahkan tiap hari tanpa nangis, Pak. Dibully di salah satu SD Yogyakarta, dekat Jakarta lah, KM6. Cari sendiri aja. Sensor aja nggak apa-apa. Nah di situ membuat saya kayak nggak percaya diri karena ya sadar pada saat saya paling bocil, paling hitam lagi. Nah otomatis kan bakal jadi sasaran bulian. Ya dari situ saya merasa semakin tidak percaya diri. Bahkan ya tiap hari nangis semacamnya. SMP saya juga masih ada dibulinya. Namun pada saat SMP itu saya mencoba untuk basket. Kenapa saya mencoba basket? Karena pada saat itu saya sedang ngencar seseorang. Asik. Nah, mencari daya pikatnya dia kan, otomatis saya ikut basket nih Pak. Nah, pada saat saya bisa masukin tuh bola basket dengan cara yang ngawur, mereka semua tepuk tangan. Nah, di situ saya merasa, oh ternyata kalau misalnya kita percaya diri, oke juga nih. Cuman hal itu menjadi kontradiktif lagi pada saat SMA. Saya SMA kembali malu lagi karena terlalu banyak orang yang dominan, karena ada senioritas membuat kita yang udah mulai percaya diri kembali tertutup lagi percaya dirinya. Dan kemudian pada saat itu juga pada saat SMA saya juga pada saat itu kalau misal buka HP mau foto kayak gini aja itu dibilang ini sok ganeng, wah itu jadi mental pressure banget. Nah daripada situ saya nggak aktif apapun di SMA. Saya cuma aktif basket doang. Udah itu doang. Sama mungkin merpati putih ya, silat-silat itu juga. Itu pun juga disuruh bapak ya. Alhasil dari situ saya menutup diri dan semacamnya. Nah setelah dari lulus SMA ini sendiri, saya kan sering bergulat dengan orang tua saya. Maksudnya saya sering berdiskusi dengan orang tua saya karena saya nggak boleh kuliah dan semacamnya. Karena kalau misalnya kamu lulus kuliah, nanti kamu belum tentu. Ada tuh teman saya yang lulus kuliah, jadi OB dan semacamnya. Padahal kan tergantung balik pribadinya masing-masing ya. Nah dari situ saya berusaha nih untuk bisa keluar dari suatu zona nyaman. Nah maka dari saya kerja dan di kerja saya dibully lagi. Memang hidup saya penuh bulian pada saat itu. Kamu juga bingung nih kenapa bully semua ya. Tapi dari situ hikmahnya adalah hikmahnya apa dibully itu? Mental. Karena kita sekarang melihat banyak situasi di mana mereka dibully kena mental bunuh diri. Bener. Jadi ya, yang terbaru di Bali ya. Nah, kemarin baru di Bali. Kemudian ada juga mohon maaf almarhum Timothy juga kan bullying juga. Dan banyak orang lagi yang dibully mungkin nggak terberitakan. Anak UGM juga ada yang kemarin bunuh diri karena bully dan semacamnya. Banyak banget. Nah, karena sudah terbiasa tadi dibully, alhasil bentuklah mentalitas. Karena kita percuma ketika nanti kita bisa survive dimanapun tapi kita tidak punya mental, maka ya kita akan jatuh lagi. Karena setiap lingkungan punya pressure yang beda, punya bentuk lingkungan yang beda. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang sportif. Itu dia. Nah, iya kalau sportif, kalau negatif, nah gimana cara kamu bisa survive kayak gitu. Dan dari situ pada saat itu saya udah punya mental yang oke, alhasil saya bisa nih mulai untuk bergabung pada circle-circle mereka yang bully aku. Akhirnya kita bully yang lain. Muter terus bully terus. Siklusnya kayak gitu kan. Tapi hikmahnya adalah gimana caranya adalah ternyata sudah terbiasa nih. Yaudah kita bisa untuk beradaptasi. Kita jadikan bullying itu bukan sebatas kayak wah dia yang nyerang mentalku. No. Bercandaan. Kita anggap itu sebagai bercandaan atau mungkin kita bisa olah kata-kata itu menjadi motivasi kita. Misalnya, wah Naka, kamu hitam, kamu lolok, kamu apapun itu. Yaudah, kalau misal dia bilang aku hitam, oke, aku jadikan hitam ini jadi daya tarik, value yang lain. Terus kemudian kalau misal bilang lolok, ya udah aku belajar biar bisa jadi pinter. Aku masih penasaran ketika bully tadi ya. Iya. Indonesia kan
identik dengan budaya bully dari Identik banget. kecil pun. Aku juga pernah dulu. Oh pernah. Kena. Nah, kemudian cara kamu ketika kamu dibully, kemudian orang lain mungkin nggak bisa ya, belum bisa meniru caramu untuk menjadikan bully sebagai tolak ukur, kemudian dia bisa berprestasi dengan bully itu. Nah, gimana kamu menyikapi ketika seseorang itu kena bully, tetapi dia bisa bertahan, bisa membalikkan keadaan dengan bully itu? Oke. Dulu pada saat SD kan kalau misal dibully nangis. SMP juga sama. SMA juga sama. Baru bisa kerasa aku bisa mengendalikan itu ketika aku benar-benar sadar. Dan disitulah itu pada saat aku sudah lulus SMA. Dan ada beberapa orang yang menjadi latar jadi supporting sistemku yang bisa membuat aku bertahan saat ini. Ada 4 orang, namanya ada si Nabila, Ilham, Adnan, sama Mas Ardi. Nah, orang ini yang selalu menasihatiku ketika aku dibully, aku pasti curhat sama mereka. Dan mereka menyadarkan bahwa hidupmu masih panjang. Dan coba deh, kalau kamu rubah sistem bullying ini menjadi sistem yang bisa menjadi daya unik kamu. Contohnya sini, tadi aku pernah mendapat, bahkan sampai sekarang masih dibully, Mas. Ada beberapa orang yang masih bully aku. Wajar banget, karena kita nggak bisa lepas daripada itu. Aku menyadari hal itu. Maka dari bagaimana cara kita bisa mengelolanya, ya kan? Nah, pada saat itu pada saat saya dibully tentang fisik dan semacamnya, ya saya tinggal menjadikan salah satu ini menjadi daya tarik. Contohnya, wah nakai ireng, cocok misalnya di media-media ini. Tapi nyatanya apa? Saya bisa merubah atraksi item ini, akhirnya saya bisa diangkat jadi brand ambassador di salah satu brand kayak gitu. Nah itu, jadi hal yang mungkin harus kita olah, tapi nggak semua orang belum tentu bisa. Caranya gimana? Caranya adalah kalian harus stoik, harus nggak peduli sama orang mereka. Kalian fokus pada diri kalian sendiri. Kekurangan yang mungkin menjadi pikiran orang lain itu bisa jadi kelebihan kalian, karena orang lain melihatnya sebagai kekurangan, tapi kalian harus punya daya pikir di mana kalian tuh harus melihat kekurangan kalian itu sebagai kelebihan kalian. Iya, kayak gitu. Jadi kita nggak bisa mengontrol omongan-omongan orang lain ya. Betul banget, emang nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita ngikuti orang lain ya hancur. Ya bener sekali. Nah kemudian dari yang aku lihat dari Instagrammu, kamu itu juga tipe yang aktif ya, selalu terlibat di berbagai event. Nah kemudian selain itu, motivasi kamu terlibat itu apa sih selain relasi? Pertama kan relasi, benar. Kedua adalah personal branding. Karena jujur Mas, setelah saya personal branding kayak gitu, kesempatan itu datangnya yang luar biasa banget. Bayangkan ketika mungkin pada saat aku introvert atau antisosial, atau mungkin aku mencoba menjadi cowok yang misterius, yang tidak nambahin apa-apa, tidak ada PP Instagramnya, atau mungkin saya tidak bodo amat dengan dunia ini ya, itu malah saya nggak dapat kesempatan dari situ. Saya mulai aktif dan saya merasakan benefit saat saya aktif. Saya mendapatkan banyak kesempatan. Saya bisa ngomong selancar ini saat ini ya. Kalau misalnya banding orang lain mungkin saya masih kalah, tapi saat ini saya bisa jadi ini adalah kemampuan saya berbicara yang paling stabil dibanding pada 3 tahun yang lalu. Kenapa seperti itu? Karena saya merasakan adanya kesempatan. Misalnya saya diundang untuk jadi MC. Dulu pada saat saya MC itu kayak gugup. Ya Bapak Ibu hadirin sekalian. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian selamat datang di acara bla 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 bla. Udah percaya diri. Jadi selain relasi adalah 2 kompetensi. Kompetensi yang ingin saya ambil alih. Karena saya sadar pada saat itu dulu saya adalah orang yang tidak terlalu dominan di sosial. Paling saya menjadi seseorang yang dominan. Harus saya kalau misalnya pengen jadi kayak gitu, maka saya harus meningkatkan kompetensi saya. Salah satunya yang paling penting adalah bagian soft skill ya. Pertama terkait dengan public speakingnya. Kedua, terkait dengan emotional intelligence-nya. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita bisa bersosialisasi, beradaptasi di manapun, kapanpun, dan lingkungan apapun. Itu yang paling important. Benar. Gitu. Aku melihat sekarang itu personal branding memang di media sosial ya. Betul. Terutama Instagram. Karena kita ketika orang lain pertama melihat kita, pasti media sosial yang dilihat pertama. Betul. Dan itu, brandingnya brandingnya seseorang ini. Tentu ketika media sosial yang dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, itu akan membentuk personal branding kita juga sebaik mungkin. Nah, betul banget. Kemudian aku juga melihat kamu itu kan baru-baru ini terpilih sebagai Putra Budaya Inteligensi DIY. Ini apa sebenarnya? Oke, nah dulu Mas, ini ada cerita. Saya tahun lalu pernah viral di UGM Fest. Saya pernah viral di UGM Fest. Itu menjadi salah satu kasus yang membuat karir aku hancur, Mas. Oh, kenapa?
sebenarnya ini hanya chat mas, bentuk chat doang, tapi benar-benar bisa merubah reputasi yang aku bangun sama game hancur total gara-gara Berarti itu. jarimu harimau. Iya, jadi kalau menurut aku bercanda doang mas, tapi bisa bercanda tapi diviralkan mas oleh salah satu teman saya sendiri. Karena pada saat itu memang kan kalau misalnya dalam politik kampus kan ya siapapun kawan jadi lawan gitu. Nah, saya diserang mas itu. Dan itu viral dipanggil ke fakultas, panggil oleh wakil dekan dan semacamnya, bla bla bla, di sidang dan semacamnya. Damn. Nah, hancur. Reputasi aku hancur. Mentalku juga hancur. Nah, dari situ aku buat video klarifikasi minta maaf. Disuruh soalnya. Saya bilangin ya, saya berjanji dengan ada kegiatan seperti ini, meskipun baru sekali, dan saya tidak akan mengulang lagi, dan saya akan berjanji untuk membawa nama UGM menjadi lebih bagus, baik dalam lingkup internal ataupun lingkup eksternal. Eksternal berarti baik dalam skala provinsi maupun nasional. Nah, dari situ, selama 1 bulan saya recovery, untuk bisa mengembalikan mental saya, mengembalikan reputasi saya, sampai nunggu suhunya turun dulu. Nah, alhasil saya mencoba daftar diam-diam mas, di Putra Putri Budaya Intelijensia itu. Putra Putri Budaya sebetulnya. Dan saya akhirnya mendaftar, mencoba duta-dutaan itu. Saya baru pertama kali, saya nggak percaya diri. Jujur saya nggak percaya diri karena yang lain ganteng-ganteng, wayu-wayu, fashionnya oke, pengetahuannya jos, wah. Nah, tapi di situ jadi salah satu tantangan. Ada 2 opsi pada situ. Saya mau maju atau saya mau mundur. Maju karena saya tertantang atau mundur karena saya insecure. Nah, alhasil saya maju untuk tertantang. Karena saya di situ. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Saya nggak mungkin tahun depan bisa punya kesempatan yang sama gitu kan. Ya udah, saya maju ke situ. Saya persiapkan kayak belajar aksara Jawa, saya belajar bahasa krama, saya belajar tentang jarak yang boleh sama nggak boleh. Saya belajar tentang attitude, saya belajar tentang sumber filosofi, sumber imajiner dan sejarah filosofinya. Dah, saya belajar. Enggak, saya mengikuti tahapan-tahapan itu dengan percaya diri, alhamdulillah. Hingga satu titik saya kemudian nervous lagi. Akhirnya saya bertemu dengan salah satu orang yang menjadi mentor saya pada saat itu ada Mas Genta, dosen FEB UGM. Beliau juga mensponsori saya kebetulan. Nah kak, ini saya dukung kamu, pokoknya kamu gak boleh berhenti. Karena saya pada itu ada tes bahasa Inggris, saya minder, saya takut. Saya takut saya gelap-gelapan. Tapi yaudah, saya terabas saja. Saya latihan, bahkan saat ngomong sama beliau, saya diwajibkan pakai bahasa Inggris. Biar terbiasa. Alhasil pada saat wawancara, saya lancar semuanya. Sehingga saya bisa langsung ke Grand Final. Di Grand Final sendiri, mungkin saya nggak bisa juara 1, juara 2, juara 3, tapi saya alhamdulillah mendapatkan di bagian top 6-nya. Aliasnya nanti bagian kategori intelijensia, yang mana intelijensia itu adalah, kalau misal dari bahasanya, itu kita bisa dibilang adalah orang yang aktif dan juga cerdas di bagian kebudayaan, seperti itu. Jadi alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan itu. Dan dari situ, saya mendapatkan kesempatan lagi banyak hal. Misal diundang ke sini, diundang ke sana, diundang ke sini gitu. Iya, benar. Berarti dengan terbukanya kamu, terpilihnya kamu sebagai Putra Budaya Intelijensi DIY, ini akan membuka ruang-ruang kamu ya. Betul banget. Kemarin saya mungkin nggak akan pernah di titik di mana saya jadi juri, kemudian saya diundang jadi speaker dan lain sebagainya. Kalau misalnya saya mungkin nggak menang pada saat itu. Kalau misalnya saya nggak dapat gelar itu, dan saya nggak mungkin bisa di endorse sama Roka Ramen, di endorse sama Omar Spicy, Seturan. Kalau misalnya saya nggak pernah dapat publikasi dari Putra Budaya itu. Nah, kemudian ketika kamu ini terpilih sebagai Putra Budaya, hal apa pertama yang kamu rasakan? Tanggung jawab. Kita kalau misal orang dapat gelar ya udah gelar aja. Nah, maka dari itu kita sebagai generasi muda kan kita percaya bahwa suatu saat nanti kita yang akan memimpin bangsa ini. Tapi kita nggak mungkin bisa memimpin bangsa ini kalau misal teman-teman kita itu juga belum siap dengan perubahan. So, kita punya tanggung jawab yang sama. Kalau misal dalam konteks Putra Budaya, maka tanggung jawab saya di bidang kebudayaan. Kita untuk saat ini kan banyak banget modernisasi, globalisasi yang membuat pengetahuan tentang kebudayaan itu semakin menurun. Bahkan kalau misalnya tanya anak UGM yang asli Sleman, mereka semua nggak tahu, mungkin ada yang nggak tahu aksara Jawa gimana nulisnya dan semacamnya. Tanggung jawab kita adalah bagaimana cara kita bisa menggunakan era modern saat ini sebagai kampanye kita tentang kebudayaan. Misal media sosial, kita bisa konten bikin 1% tentang kebudayaan. Kita bisa kunjungi sekolah, tur-tur sekolah untuk kita ngasih tahu tentang kebudayaan bagaimana, aksara Jawa bagaimana, sejarah Yogyakarta bagaimana, dan lain sebagainya. Karena nggak semua orang juga tahu kalau misal dulu ini adalah satu kerajaan sama Solo, kan nggak semuanya orang tahu. Mataram Islam ya. Mataram Islam dulu kita emang. Gitu. Nah, ketika kamu terpilih ya Putra Budaya, kemudian tanggung jawabmu kan tentunya lebih besar. Ya. Nah, gimana kamu menularkan positif kebudayaan itu kepada teman-temanmu, kemudian kepada lingkunganmu,
agar teman-temanmu itu paling enggak tahu loh, oh budaya sejarahnya Jogja itu gimana, kemudian budaya kan beda ya, Ya, adat Solo dan Jogja kalau beda. nikah kan beda Beda juga kan. banget. Nah itu gimana kamu menularkan itu? oke, for your information aja, sebenarnya adat Solo sama Jogja, adat Solo itu adalah bentuk modifikasi dari adat Jogja. Adat Jogja kan yang memang dipaten ya, itu Pakem, kan ya. pakem banget itu, dan perjanjian apa gitu, Ya. akhirnya dipisahkan. Ya. Nah, bagaimana cara saya bisa menularkan hal-hal pengetahuan tentang kebudayaan itu? Pertama, ada dua cara. Ada secara media sosial. Mungkin orang nggak akan lihat sampai akhir, tapi ada orang yang pasti akan lihat sampai akhir. Dan ketika orang itu lihat sampai akhir, dia akan menambah wawasannya di sini. Dan mungkin kalau suatu saat nanti dia ada kesempatan untuk mengajarkan itu pada orang lain, ya maka pengetahuan itu akan tersebar juga secara pelan, tapi pasti. Ada juga cara langsung, misal nih, kita nanti ada acara adat apa gitu, terus kita pakai jarik dan semacam. Dia nggak bisa pakai jarik, kita ajarkan secara langsung. Akhirnya alhasil dia bisa. Dan kemudian saat dia bisa, dia akan mengajarkan itu juga kepada orang lain. Jadi seperti itu. Kita nggak bisa langsung masif, bleng semuanya paham, nggak Langsung bisa. gitu ya, nggak bisa. Nggak ya, bisa, ya. harus ada prosesnya satu persatu. Tapi itu better dibanding tidak sama sekali. Betul, bener. Karena anak muda sekarang itu terkesan kurang pengetahuan tentang kebudayaan. Betul. Ada pengetahuan tapi tentang Korea, Mas. Kebudayaan Korea. Kebudayaan Korea itu banyak banget ya mereka. Kayak, wah, bahasa Korea tapi nggak bisa bahasa Jawa ya. Nggak bisa orang Jawa. Kemudian ini Nat, ketika kamu ini kan banyak kesibukan ya di luar organisasi, kemudian putra budaya, kemudian di kampus. Nah, gimana kamu caranya berdampak ke sosial, ke lingkungan sekitarmu? Kan penting ya, karena banyak juga orang yang aktif di media sosial, tetapi ketika bertemu langsung tadi beda. Kemudian Betul. aktif di media sosial, tetapi sama tetangga beda. Nah, itu Betul. gimana? Ya udah, kamu harus benar-benar praktikkan tadi yang di kamu branding itu di secara real life. Kalau misal kamu nggak bisa, kamu harus paksa bisa. Sesuatu itu harus dipaksa. Katakanlah gini, oke, mungkin aku jago bagian konten, tapi nggak jago bagian real life. Itu ada, dan banyak orang kayak gitu. Tapi apakah kamu seperti itu terus? Kamu tuh diri itu adalah pilihanmu. Ya. Bebas. Kamu hidup itu adalah pilihanmu. Kamu ngapain aja di selama hidup itu pilihanmu. Tapi apakah mau kamu gitu terus? Nggak mungkin dong. Ya udah, jadi kamu harus mulai memaksa diri kamu untuk bisa terjun dalam aktif dalam sosial dan lain sebagainya. Dan kita sebagai anak muda kan tidak hanya menerima manfaat, kadang kita juga harus memberi manfaat. So makanya pada saat itu saya sering banget aktif dalam kegiatan sosial, juga harapannya saya bisa benar-benar berdampak secara nyata, nggak secara branding doang, tapi benar-benar secara nyata. Bahkan masih banyak dokumentasi-dokumentasi yang saya lakukan, tapi belum saya upload, karena saya merasa itu nanti spam. Tapi saya keep dulu, tapi suatu saat akan saya upload, untuk mungkin bisa motivasi atau menjadi branding aku baru lagi. Kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Bener. Aku setuju banget dengan Naka tadi tentang cara kita menyeimbangkan ya antara sosial di media sosial dan secara langsung. Banyak sekarang teman-teman itu yang merasa dia harus aktif di medsos tapi di kampungnya kurang aktif. Iya. Nah gitu. Maka dari itu ketika kita personal branding di media sosial baik, ya seharusnya di offline juga baik. Betul banget. Ya, idealnya seperti itu. Iya. Nah kemudian ketika aku melihat kamu itu aktif kemudian di beberapa organisasi, aktif di berbagai BEM juga, tentu itu kan akan sibuk sekali ya, Betul. tentu sibuk sekali menyita waktu. Gimana menjaga keseimbangan antara waktunya sosial dan waktu untuk diri sendiri? Oh, diri sendiri. Iya, diri sendiri kan kita juga perlu ya. Oh ya, Menumbuhkan ya quality time. Oke, iya Mas. Bahkan saya di sela kesibukan saya masih bisa maraton Netflix 1 season, Mas. Masih bisa. Saya selalu itu. Jadi pertama, sebelum kita membahas itu kita harus mengetahui dulu. Tadi kita udah bahas terlalu jauh, tapi saya lupa membahas terkait dengan bagaimana cara kamu bisa mengenali dirimu sendiri. Itu paling penting. Bagaimana cara kamu bisa mengenali dirimu sendiri? Dengan cara ya kamu bisa ngobrol sama orang lain, kamu bisa minta insight dari mereka, kamu bisa meditasi, kamu bisa berdoa, atau bahkan kamu bisa psikolog, is okay, no problem. Tapi bagaimana cara kamu bisa mengenal dirimu sendiri? Saya ini dalam POV saya ya, jadi bagaimana cara saya bisa mengenal diri sendiri adalah berbasis pada pengalaman. Saya tuh orangnya dulu nggak mudah banget untuk bersosialisasi, sehingga saya saya terpaksa oleh lingkungan, sehingga saya bisa bersosialisasi, dan sehingga saya sadar kalau misalnya saya nggak bersosialisasi, energi saya nguras
kemampuan ngomong saya turun, dan pengetahuan saya akan ada rasa sesal lah kalau misalnya saya nggak ngomong hari ini gitu loh, ada rasa menyesalnya gitu loh, karena saya sadar ternyata pas aku tes MBTI emang benar MBTI gue 90% lebih untuk ekstrovertnya. Nah dari situ kan saya tahu kalau misal ya saya aktif, berarti sama saya aja ngecas. Nah ini adalah mungkin hal-hal yang dimiliki oleh orang, tapi nggak semua orang punya gitu loh. Karena nggak semua orang bisa aktif, tapi sambil ngecas. Nah kalau saya sendiri itu aktif, bisa ngecas juga. Nah, misal kayak ini itu jangan ngecas energi banget, Mas. Bener. Gitu, makanya lagi-lagi kenali potensi dirimu. Tapi kalau misal orang itu adalah orang yang benar-benar mungkin introvert, atau kalau misal mau ngecas energi itu harus tidur, harus me time, quality time, ya is okay. Kamu tinggal bagaimana cara kamu bisa mengatur skala prioritasmu. Contohnya, kamu bisa misal nih, dalam hari ini kita punya 5 kegiatan. Pertama ada akademis, kedua tentang organisasi, ketiga tentang project, tentang kerja kelompok, dan lain sebagainya. Nah, dari 5 ini, kamu butuh waktu 6 ke 6, yaitu adalah untuk diri sendiri. Pertama, sebelum kamu melakukan hal ini, kamu harus berdoa terlebih dahulu. Tujuannya apa? Untuk manifestasi. Kamu ada afirmasi terlebih dahulu, bahwa aku bisa untuk melakukan hari ini, aku sanggup untuk melakukan hari ini. Kamu lakukan ini secara perlahan. Ketika kamu sudah melakukan ini secara perlahan, better, pelan tapi pasti, lagi-lagi, maka semua ini akan pelan-pelan akan terturuti. Nah, ketika ini sudah terjadi, sudah selesai semuanya, baru kamu bisa untuk rehat. Tapi kalau misal 5 hari ini full nih gimana? Alias dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam gimana? Ya udah, kamu bisa celah-celah waktu itu, pasti akan ada celah 1 jam buat kamu diri sendiri. Misal power nap. Power nap itu jadi salah satu hal atau salah satu skill ya, Bang. Salah satu skill yang harus dimiliki setiap orang ketika dia sibuk sama sekali. Dan power nap ini bisa men-charge energi kita. Power nap itu adalah tidur selama 20-30 menit untuk mengembalikan konsentrasi dan daya kita. Dan kalau misalnya sibuk, aku wajibin tidur siang selama 20-30 menit tanpa orang tahu. Karena saya diem-diem tidurnya kayak gitu. Jadi bagaimana cara kita bisa menyeimbangkan ya antara sosial dan juga diri sendiri adalah dengan cara kita pertama mengenali potensi diri kita sendiri. Kamu harus kenal bagaimana cara kamu bisa mengembalikan energi kamu. Kalau misalnya aku tadi berbicara sosialisasi, kalau misalnya butuh quality time, ya udah quality time gitu. It's okay ketika kamu nanti pada misal dalam 1 minggu kamu full, kamu ambil 1 hari kamu negosiasi jadwal dengan A, B, C, D, D, E untuk kamu quality time, it's okay karena kamu yang paling kenal sama dirimu sendiri. Kayak gitu. Itu yang paling penting. Itu yang paling important. Benar. Gitu. Yang kedua adalah bagaimana cara kamu bisa mengkomunikasikan antara dirimu dengan project bersama orang lain. Karena nggak semua orang lain akan paham tentang dirimu. Misal nih, ada orang, misalnya si B, si A. Si A ini adalah orang yang dia tidak terbiasa dengan pressure. Dia tidak terbiasa dengan project dadakan. Dia tidak terbiasa dengan deadline yang sangat cepat. Tapi lingkungannya memaksa untuk hal itu. Nah, kalau misal kamu paksa tanpa ngomong, maka orang-orang nggak akan mengerti tentang kamu. So, minimal, entah mereka akan mengerti atau nggak, paling nggak kamu ngomong, kalau misal aku adalah orang tipe kayak gini nih. Tujuannya apa? Tujuannya biar make it clear, tidak ada miskomunikasi, tidak ada rasa gibah nanti di belakangnya dan semacamnya. Tapi kamu ngomong dulu di luar, depan. Nanti kamu minta jalan tengahnya, ini kira-kira baiknya kayak gimana ya? Kalau misal orang kayak gini, baiknya kayak gimana? Apakah harus nekat, harus mengikuti kalian, atau kalian nanti kita temukan jalan tengahnya? Nah, gitu. Jadi, pertama kali potensi diri, kedua adalah bagaimana cara kamu bisa mengkomunikasikan tentang diri kamu kepada lingkungan. Kayak gitu. Karena kita ketika sudah mengenali diri, tentunya akan memiliki perkembangan yang cukup signifikan. Betul. Kemudian, percuma kita mengenali diri, tetapi kita tidak bisa mengomunikasikan apa yang diinginkan ini kepada orang lain. Betul. Karena ketika kita menginginkan sesuatu dan orang lain tidak bisa mengerti, tentu itu akan menjadi miskomunikasi gitu. Nah, kemudian ketika kita sudah mengenali diri, saya mau tanya Mas Nafa, buat teman-teman di luar sana yang masih suka mager, ya kan, mager dengan kegiatan organisasi, mager dengan kumpul-kumpul, kegiatan yang positif, pesen untuk teman-teman itu apa? Biar mereka semangat, biar mereka seenggaknya terdorong lah untuk berorganisasi, karena berorganisasi kan itu penting ya. Bagi sebagian orang. Iya, bagi sebagian orang. Nggak semua orang sekarang menganggap organisasi itu penting. Iya. Tetapi dengan organisasi menurutku kita akan membuka jalan-jalan baru tadi sih. Betul. Yang nggak bisa dimiliki ketika kita sendiri. Nah, itu gimana? Nah, pertama, ini aku izin satu pesan dulu buat teman-teman yang mungkin nggak mau organisasi atau nggak suka organisasi. Jadi, sebenarnya kalau misal kalian mendapatkan suatu pilihan, ngapain sih organisasi? Mending magang. Ya. Ngapain sih organisasi? Mending kita cari beasiswa dan semacamnya. Nah, yang perlu kita ketahui, untuk kita bisa mencapai skala magang sama beasiswa,
dibutuhkan kompetensi dan juga kapabilitas. Kapabilitas itu bisa mencakup apa aja? Bagaimana cara kamu bisa memanage diri kamu, pertama. Kedua, bagaimana cara kamu bisa memiliki skill leadership. Bagaimana cara kamu bisa memiliki skill negosiasi dan juga public speaking yang oke. Bagaimana cara kamu bisa memiliki pengetahuan. Nah, 4 ini bisa kamu capai terlebih dahulu di tingkat organisasi. Karena dulu aku mulai belajar MC, aku mulai belajar ngomong, aku mulai belajar mimpin tim itu dari organisasi. Sehingga aku punya kesempatan buat magang di sini, buat dapat beasiswa ini, buat dapat project ini, dapat putra budaya ini. Nah, semua itu dapat dari organisasi terlebih dahulu. Membentuknya itu dari basicnya dari organisasi. Nah, kenapa aku ikut organisasi? Karena aku punya tujuan pada saat saya masuk UGM, yaitu adalah saya pengen membuktikan bahwa omongan orang tua saya itu salah. Kalau misalnya orang lulusan kuliah itu sama aja, no, saya nggak mau hal itu terjadi. Ini UGM loh, peringkat 2 nasional di Indonesia. Peringkat 2 di Indonesia. Produk lulusan UGM, saya mempertahankan stigma masyarakat ya. Produk lulusan UGM itu adalah orang-orang pinter, orang-orang cerdas, orang-orang kapabilitas. Nah, saya mempertahankan itu. Maka dari itu saya nggak boleh jadi pribadi yang mungkin sama aja dengan lulusan-lulusan yang lainnya. Kalau misalnya orang yang bilang mungkin semua kampus sama aja, oke, itu benar. Tapi balik lagi pada diri kita sendiri. Gimana cara kita bisa memaksimalkannya. Nah, karena mumpung saya di UGM nih, privilege-nya ada. Stigma masyarakat tentang UGM juga bagus. Kenapa kamu mau merusak hal itu? Maka dari itu kamu harus memaksimalkan potensi kamu dengan cara apa? Dengan cara kamu aktif. Aktif di mana? Dimanapun, mau organisasi, komunitas, masyarakat, bebas. Yang penting kamu aktif. Ya, yang penting kamu bisa ada dampaknya. Nggak cuma dampak buat diri kamu sendiri, tapi juga dampak buat masyarakat, buat sosial, buat teman kamu. Itu harus clear. Karena gitu. itu terpenting ya untuk saat ini ya. Itu sangat penting, Mas. Karena kita nggak tahu peluang kita apa yang terjadi di masa depan. Betul. Kita harus membuka semuanya, kita harus menerima semuanya. Bahkan orang yang saat ini kita anggap ragu-ragu kayak, ih siapa sih? Itu bisa jadi peluang kerja kita. Kadang saat ini pun kita merasa orang itu nggak bermanfaat untuk kita. Iya. Ya kan? Tetapi di suatu saat pasti orang itu bermanfaat untuk kita. Entah Betul itu banget. manfaat relasi, entah itu manfaat bisa menjadi infoloker dan orang dalam. Nah, bisa juga. Atau mungkin dia punya skill yang tidak kita ketahui. Betul, Dia betul. jago coding ya, atau jago nge-hack orang. Nah, itu bisa banget. Itu dia yang kita butuhkan kan. Dan semua orang pasti punya kelebihan masing-masing yang mungkin Betul. tidak kita tahu ya. Nah, makanya itu Mas. Nah, Betul. jadi tadi pertanyaan adalah pesan buat mereka yang mageran, Iya. biar mereka cepat aktif. Yang kalian harus tahu tujuan kalian. Kalian hidupnya buat apa sih sebenarnya? Kalau misalnya kalian tuh hidupnya buat sana-sana ya udah nggak usah aktivitas nggak apa-apa. Tapi apakah mau kayak gitu? Kan nggak mungkin. Ini Indonesia ini dalam tahap peralihan antara mau maju atau mau mundur atau mau turun. Karena saat Emas ini atau cemas? emas atau cemas, nah itu dia, emas atau cemas. Nah, kalian mau mendukung yang mana? Kalian mau kemarin udah dapat apa ya, kayak semacam announcement bahwa Indonesia bakal cemas karena tambang bla 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 bla. Indonesia bakal cemas karena SDM-nya bla bla bla. Ya udah, kalian waktunya aksi. Aksinya bukan demo doang ya. Aksinya adalah bagaimana cara kalian bisa memanfaatkan skill kompetensi kalian untuk negara ini. Dengan cara berprestasi, dengan menciptakan inovasi produk, dengan cara apapun itulah, sesuai dengan kelebihan kalian masing-masing. Kayak gitu. Itu teman-teman, dari kita seenggaknya berkontribusi untuk masyarakat, berkontribusi untuk sesama teman. Betul. Gitu. Nah, kemudian aku mau tanya tips nih buat teman-teman agar bisa mengatur waktu secara efektif sesuai prioritasnya. Oke. Yang pertama, ini untuk dalam skala apa nih? Masalah pelajar atau mahasiswa atau gimana? Kamu kan kuliah ya, agar membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan lain sebagainya. Oke. Untuk saat ini kan saya sebutkan masih ada beberapa kegiatan yang masih saya ikuti ya. Tadi ada 3 NGO, terus ada 2 komunitas, ada juga 3 event, ada juga dari situ nanti ada event-event part-part eventnya lagi. Nah, bagaimana cara mengatasi atau yang adalah dengan cara scheduling. Scheduling ini nggak cuma kayak to-do list hari ini apa aja, enggak, tapi lebih ke scheduling selama 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan sama 6 bulan ke depan. Kebetulan sampai bulan Mei besok sudah ada jadwal. Cuman nggak full, cuma ada beberapa kegiatan yang sudah terschedule. Misal Mei saya ke Kalimantan, Februari saya ke Bawean karena untuk pengabdian dan semacamnya, Desember saya ke Gunung Kidul insya Allah, dan nanti di November cukup ada 3 event dan semacamnya. Nah, sifat-sifat yang waktu yang sudah paten tuliskan terlebih dahulu, di scheduling di kalender, Google Calendar, mau pakai Notion atau apapun bebas. Kamu tuliskan dulu itu. Nah, setelah itu kamu tuliskan perintilannya. Misal nih, di Mei, Februari aku akan ada keluar pulau Jawa. Nah, dari situ kan kita nggak mungkin nih di hari H doang, pasti ada persiapan. Kamu estimasikan dulu kira-kira rapat besarnya kapan, kira-kira untuk kontennya kapan, kira-kira untuk promosinya kapan. Dan dari situ kamu akan kasih range tanggal.
Nah, dengan hal itu kamu sudah mengetahui nih, kira-kira oh kamu kalau sekolah sibuknya A, pasti bakal sibuknya di tanggal ini, tanggal ini. Sibuknya B, tanggal ini. Sibuknya C, tanggal ini. Belum lagi tabrakan sama akademis. Ya. Nah, belum lagi tabrakan sama organisasi. Belum lagi tabrakan sama event yang lain. Sama halnya, kita catat dulu tanggal yang pasti, kemudian kita catat dulu tanggal pra acaranya, sama kita catat tanggal-tanggal yang mungkin sifatnya insidental, alias kadang ada rapat dadakan dan semacamnya. Kayak misalnya hari ini, saya hari ini harusnya free, saya memang quality time ya. Quality time saya nanti ada kalanya saya ingin bersosialisasi, nah udah kan. Netflix. Nah, ini Netflix ini, mata Netflix. Tapi nyebayin lagi jam 5 di info nanti ada rapat ke ORPJ kan. Ya Allah. Tidak. Saya pengen Netflix kan. Soalnya udah langganan. Nah, itu dia. Nah, jadi nanti saat saya udah paten dengan jadwal gitu, kan masih ada jadwal yang kosong pasti. Sekitar 6 jam sampai 7 jam itu kosong. Ya udah. Nanti saya isi itu untuk keperluan akademis dan semacamnya. Dan agar kita bisa mengatur skala prioritas, jangan pernah nunda tugas. Jangan pernah nunda sesuatu hal. Tugas itu nggak bisa akademis doang ya, tapi tugas itu bisa dari organisasi, bisa dari project, bisa jadi event. Kayak misalnya kamu jobnya apa, nah kamu selesaikan itu juga. Kamu misalnya hari itu bisa selesaikan hari itu juga. Biar apa nextnya kamu nggak akan tahu nextnya bakal ada apa lagi. Kayak gitu. Karena jadwal itu kadang nggak pasti. Fleksibilitas tuh dibutuhkan. Skill fleksibilitas itu sangat tinggi, harus perlu banget itu. Bener. Berarti ketika cara mengatur waktu untuk teman-teman biar efektif sesuai prioritasnya adalah scheduling yang pertama. Scheduling dulu jadwal patennya. Setelah itu Jangan menunda-nunda. jangan nunda-nunda. Yang ketiga adalah kamu harus atur skala prioritas. Misal di hari pertama, hari ini kamu ada 3 jadwal. Ya. Yaudah, yang paling important, yang paling mendesak itu yang mana? Saya pakai metode 4 apa ya? Aku lupa nama metodenya apa. Lupa banget. Jadi ada 4. Saya buat kotak, saya bisa jadi tabel kayak gini. Ini adalah important dan juga mendesak, urgent important, ini ya important not urgent, ini urgent not important, dan ini not urgent not important. Nah hari ini yang gratis adalah urgent and important, karena udah janjian, udah paling pagi lagi, gitu. Jadi urgent and important. Let's klik bagian bawah. Jadi saya masih bisa nunda ini. Yang kedua adalah important tapi not urgent, karena eventnya masih lama, tapi important buat dilaksanain. Ya udah, saya masukkan tadi rapat ini di sini. Kayak gitu. Jadi bukan jam, tapi adalah kayak gini. Jadi saya bisa ngatur. Dengan aku pakai metode ini tadi, itu nanti bisa kayak aku bisa fleksibilitas. Contohnya tadi aku hari ini gratis, clear. Nanti tiba-tiba harusnya aku ini nih Netflix nih. Tapi ada ini, jadi aku lakuin ini dulu. Ternyata habisnya ada kerja kelompok juga. Ini important not urgent. Ya udah nanti aku lakuin dulu juga. Nah, baru nanti setelah clear semuanya 3 tabel ini dari important and urgent, important not urgent, and urgent not important, baru nanti aku pilih kegiatan yang not urgent not important. Netflix. Kayak gitu. Meskipun Netflix udah meronta-ronta ya. Aku kapan? Dari kemarin Mas ya. Kapan aku Netflix? Oke, berarti ada 3 cara teman-teman untuk mengatur waktu sesuai prioritasnya, yaitu scheduling, kemudian jangan menunda-nunda, dan atur skala prioritas. Penting sekali itu. Nah, kemudian ini pertanyaan terakhir buat kamu Mas Naka. 3 kata yang menggambarkan dirimu saat ini. Confident, aktif, dan kreatif. Ya, orang percaya nggak percaya bebas. Kita harus confident ya. Kalau misalnya kita percaya diri kan kita jadi value buat kita sendiri ya. Gitu. Jadi tadi confident, kreatif, and tadi apa lagi satunya? Aktif. Gitu teman-teman. Jadi Mas Naka ini memang salah satu mahasiswa yang memang aktif banget, dan kemudian sangat senang Gladys bisa bertukar cerita, sharing juga sama Mas Naka. Bisa ngomong di sini, bisa belajar dari Mas Aziz juga. Kemudian apa yang seharusnya kita lakukan sebagai mahasiswa, harus menggali potensi diri sendiri. Kemudian kita bisa mengatur apa yang harus kita lakukan agar kita bermanfaat, baik itu untuk sesama, kemudian untuk sosial, dan jangan lupa tetap prioritas kepada diri sendiri, karena kalau enggak kita siapa lagi? Ya, betul. Dan terakhir ya, jangan lupa ibadah. Jangan lupa ibadah untuk Indonesia emas. Ya. Amin. Untuk diri kita dan untuk Indonesia emas. Semoga ya Indonesia emas. Gitu Mas Naka, obrolan kali ini. Terima kasih sudah mampir ke Gladys. Semoga obrolan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menginspirasi ke depannya. Amin, insyaallah. Terima kasih banyak. Senang bisa ngobrol di sini, senang juga bisa belajar di Gladys juga, senang juga bisa berada di kantor yang sangat nyaman ini. Ini lebih bagus dibanding kelasku ya. Gitu.
Oke. Oke, terima kasih Pak ya. Sampai jumpa. Bye bye.